Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Rahmawati dengan NPMF 1C021016. Di sini saya akan menjawab beberapa rangkaian soal ujian akhir semester mengenai fisika gunung api atau gunung api. Nah, di sini dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Nanang Sugianto, SSI, MSc. Di sini saya akan memberitahu jawaban-jawaban mengenai soal-soal ujian akhir semester saya, yakni saya sekarang berada di semester 3 dan akan melanjutkan ke semester 4. Adapun soal pertama, yakni yang pertama ialah explain in detail about the following earth interpretation. Nah, di sini kita melihat adanya gambar plate tektonik. Plate tektonik ialah bahwasannya di bumi itu memiliki dua lempeng, yakni lempeng benua dan lempeng samudra. Kemudian pada lempeng-lempeng tersebut terdapat pergerakan. Adapun pergerakan pertama yakni pergerakan konvergen. Pergerakan konvergen tersendiri yakni pergerakan di mana lempeng satu dan lempeng dua itu mereka bergerak saling menjauh. Nah, yang dihasilkan dari pergerakan ini yakni terjadilah terjadilah lantai lantai baru atau lantai yang ada pada lempeng hasil dari keluarnya magma tadi. Kemudian adapun pergerakan kedua yakni konvergen boundary yang mana pergerakan konvergen ini antara lempeng satu dan lempeng dua itu mereka bergerak saling mendekatan. Biasanya lempeng yang menunjam ke bawah pada gambar itu adalah lempeng samudra karena densitas pada lempeng samudra itu lebih berat daripada densitas pada lempeng benua. Biasanya pada pergerakan konvergen ini menghasilkan gunung-gunung, pegunungan, dan gunung api. Pada konvergen sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yakni pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng samudra dengan lempeng benua, kemudian lempeng samudra dan lempeng samudra. Pada lempeng benua dengan benua biasanya menghasilkan pegunungan, adanya pegunungan Himalaya yakni contohnya. Kemudian lempeng benua dengan samudra yakni adanya gunung api aktif, biasanya disebut juga dengan Gunung Merapi contohnya. Lempeng samudra dengan lempeng samudra. Nah, pada lempeng samudra dengan lempeng samudra inilah terbentuklah gunung api bawah laut atau gunung api laut. Nah, kemudian pada pergerakan transform boundary atau pergerakan pada transform itu terjadi pada lempeng satu dan lempeng dua itu bergeraknya saling berlawanan arah. Berlawanan arah di sini yakni bisa dilihat pada gambar yang satu ke depan, yang satu lagi ke belakang. Seperti itu. Yang dihasilkan dari pergerakan transform ini menghasilkan rekahan-rekahan atau disebut juga dengan sesar. Oke, sampai situ saja. Kita lanjut pada nomor 2. Give the explain in detail about the following picture. Relate the process of volcano formation. Nah, adapun pada proses pembentukan gunung berapi ini, yang mananya lempeng ini terjadi pada 4 busur, tetapi pada pergerakan yang ada pada gambar ini, di mana tumbukan antar kerak, di mana kerak samudra menujam di bawah kerak benua. Akibat gesekan antar kerak tersebut, terjadi peleburan batuan dan lelehan batuan. Nah, ini bergerak ke permukaan melalui rekahan, kemudian membentuk busur gunung api di tepi benua. Nah, inilah yang kita lihat tadi, bahwasannya terjadilah pembentukan gunung berapi yang dihasilkan dari magma tadi. Kemudian kita lanjut pada nomor 3. Explain in detail the basic concept of the model. Kita bakal jelasin detail-detail yang ada pada gambar ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada 4 tahap, yaitu 4 steps. Step pertama, yakni generasi magma dengan pencairan sebagian batuan. Bisa kita lihat pada gambar paling bawah itu dia mulai mencair. Kemudian pada tahap kedua, yakni pergerakan magma menjauh dari zona sumber. Nah, kita bisa lihat bahwasannya step 2 transport, di mana essence in the case. Dia naik ke atas dia. Sampailah dia, kita masuk pada tahap ketiga nih. Pada tahap ketiga, yakni penyimpanan magma di kedalaman. Nah, kita sebut juga di sini itu sebagai magma chamber. Magma chamber ini di mana tempat menyimpan magma atau dapur magma, tempat tersimpannya magma itu. Kemudian kita masuk pada tahap 4, yakni di mana pergerakan magma dari tahap keletusan di permukaan atau membentuk intrusi. Nah, di sini kita bisa lihat adanya proses dari magma chamber sampai ke gunung, sampai dia erupsi. Tapi sebelum dia erupsi, dia intruksi dulu, di mana dia itu pergerakan magma dari dalam bumi. Nah, itu dia sudah saya jawab ya. Kita lanjut pada keempat, yaitu give an expression about the following image. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya magma itu dari mana aja sih? Nah, di sini kita lihat adanya mid-ocean ridge,
subduction beneath contain, kemudian continental collision, dan lain-lain. Dan ada ocean hotspot, continental hotspot. Nah, di sini pada gambar ini tuh menjelaskan bahwasannya gunung api itu ada di mana aja sih, dan magma itu bisa timbul di mana aja sih. Nah, magma itu sendiri tempat munculnya magma itu sendiri ada di jalur vulkanik, kemudian hotspot dan pemekaran lempeng. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya pada gambar ini adanya ocean hotspot, di mana ada hotspot di laut pada lempeng kerak samudra, lempeng samudra. Kemudian ada juga menghasilkan gunung dia. Kemudian ada pula yang akibat pergerakan konvergen menghasilkan gunung api yang kita bahas tadi pada nomor 1. Nah, dia menghasilkan magma juga. Kemudian ada pula pertemuan antara lempeng benua dan lempeng benua menghasilkan pegunungan. Pada pegunungan ini juga menghasilkan magma juga, bisa kita lihat pada continental collision di situ. Kemudian ada juga pada pemekaran lempeng juga. Nah, ini disebut dengan pemekaran lempeng ya. Ada juga pada continental hotspot. Di sini di mana terjadinya pergerakan transform menghasilkan sesar. Lanjut pada soal selanjutnya. Yakninya explain in detail the concept about magma in relationship with the picture below. Oke, di sini menjelaskan, di sini menjelaskan bahwasannya ada gunung api aktif, gunung api mati, gunung api yang sudah tidak aktif, dan gunung api punah. Ini dia ada magma chambernya ya masing-masing. Pada gunung api aktif sendiri, magma chambernya itu masih aktif, masih bergerak, masih meletus, pokoknya. Kemudian ada pun yang pada gambar kedua yang di tengah, yaitu magma chambernya itu bergerak, namun lambat, slowly. Tidak secepat magma chamber yang aktif pada gunung api yang aktif. Contohnya ini adanya pada Gunung Kaba di Bengkulu. Gunung Kaba ini bisa dikatakan magma chambernya masih ada, tapi bergeraknya sangat lambat. Kemudian pada gunung api yang tidak aktif, inactive magma chamber. Magma chambernya sudah tidak ada. Di sini pada yang terakhir itu biasanya orang menyebutnya gunung api mati, tapi sebenarnya gunung api ini adalah gunung api punah. Magma chambernya sudah tidak ada, pergerakan magmanya juga sudah tidak ada, sehingga tidak adanya letusan akibatnya. Oke, kita lanjut pada selanjutnya. Artinya, what can you describe the following picture related to the multipass flow theorem? Aliran dua fase ini merupakan bagian dari aliran multifase yang dibedakan atas fase-fase aliran, yaitu gas cair, cair padat, dan padat gas. Arah aliran ini searah dan berlawanan arah, dan kedudukan saluran ada yang tegak, mendatar, atau miring. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar. Di sini tuh ada gambar A. Pada gambar A ini awalnya kosong nih, kosong. Kemudian bergerak pada gambar B. Pada fase selanjutnya pada gambar B, mulailah ada bubble flow. Bubble flow ini mulai mengisi isinya tempat ini. Kemudian semakin banyak bubble flow, dia semakin mengembang. Nah, dia semakin merekah ke samping, akhirnya dia meledak pada gambar yang D. Terjadinya ledakan, keluar tuh gas-gasnya. Nah, lanjut ke E. Sudah keluar gasnya, sudah menaik gasnya ke atas, dia bakal lanjut ke A, fase A, dan fase B lagi. Tapi, biasanya pada fase ini, dia kembali lebih dominan ke fase B, lebih seringnya. Lanjut. Oke, nomor 7, yakni give a brief explanation of the classification atau type of volcanic eruption. Explain what the materials are related and what impact they have on the surrounding environment. Berikan klasifikasi atau tipe-tipe ledakan pada erupsi gunung meletus. Dan jelaskan material-material apa sih yang terkandung di dalamnya, dan apa sih impact ke kita, apa sih yang kita dapat dari itu, dari bahaya itu. Adapun letusan itu terbagi menjadi 7. Tetapi di sini terbagi menjadi 7, tapi saya di sini akan menjelaskan beberapa saja.
Letusan yang pertama yaitu letusan tipe Stromboli, merupakan jenis letusan yang mempunyai interval waktu yang hampir sama di setiap letusannya. Kemudian letusan tipe Hawaii. Nah, pada letusan ini merupakan letusan yang terjadi pada gunung yang memiliki lava sangat cair dan memiliki bentuk seperti perisai atau tameng yang dapat mengalir ke segala arah. Nah, kemudian ada pun letusan lagi yang lain yaitu letusan Merapi. Tipe letusan ini ialah letusan untuk gunung yang memiliki lava yang kental dan dapat menyumbat mulut kawah. Kemudian ada lagi letusan tipe vulkano, merupakan letusan yang mengeluarkan material-material padat seperti bom, abu vulkanik, kemudian lapili, dan juga bahan-bahan padat atau cair seperti lava. Oh, maaf, karena saya menggunakan sumber grafis, jadi tidak ada sedikit lagi waktu saya. Kemudian eh, letusan pilihan, adanya letusan ini yakni letusan gunung berapi yang disertai ledakan yang sangat dahsyat yang dapat merusak lingkungan. Kemudian apa aja sih yang dihasilkan dari letusan tersebut? Ada lava, ada tepra, dan ada gas. Lava ialah lelehan batu pijar yang mengalir keluar. Kemudian tepra adalah material piroklastik jatuhan yang tidak terkonsolidasi yang dihasilkan oleh erupsi gunung api. Kemudian ada pun gas-gas yang berasal dari magma, yakni gas H2O, karbon dioksida, SO2, H2S, HCl, dan CO. Dan nitrogen. Gas gunung api yang berkonsentrasi pada magma ini biasanya memiliki racun. Nah, racun-racun inilah bisa menyebabkan kematian oleh hewan, tumbuhan, dan manusia sendiri. Kita lanjut pada soal nomor 8, yaitu explain in detail the role of geophysics in conduction, volcanoseismic monitoring, 2. Volcanics, ground deformation monitoring, dan yang ketiga, yakni gas, plume, and thermal monitoring. Oke, di sini kita bakal jelasin apa sih yang dilakukan penelitian. Kita bakal jelasin nih apa sih yang dilakukan oleh geofisikawan pada saat meneliti volcanoseismic monitoring, kemudian volcano ground deformation monitoring, dan gas, plume, dan thermal monitoring. Nah, pada volcano monitoring ini adanya metode seismik, di mana metode seismik ini kita akan meneliti atau kita akan melakukan monitoring seismisitas yang diperlukan sebuah instrumen yang dikenal sebagai seismometer. Kita bakal menggunakan alat seismometer. Nah, dari jumlah gunung api yang aktif yang ada di Indonesia ini, kira-kira para geofisikawan baru menemukan 69 gunung api yang dipantau menggunakan seismometer. Nah, di sini sendiri yang dicek ialah bagaimana sih aktivitas kegempaan yang disebabkan oleh magma yang ada di dalam dapur magma atau magma chamber. Kemudian pada volcano ground deformation monitoring pengamatan deformasi. Deformasi sendiri yaitu perubahan bentuk fisik yang terjadi pada sebuah gunung api ketika hendak erupsi. Nah, di sini biasanya ada tanda deformasi yakninya diantaranya naik turunnya permukaan gunung api. Biasanya di sini menggunakan alat GPS namanya. GPS itu terbagi lagi menjadi adanya GPS geodetik, kemudian ada GPS geomenit, dan lain-lain. Kemudian gas, plume, and thermal monitoring, di mana dia ini memantau atau melihat bagaimana sih perkembangan gas, kemudian plume, dan suhu. Adapun pengamatan suhu dan gas, yakninya ketika gunung api akan meletus, selain aktivitas seismik yang naik, peningkatan suhu dan gas juga akan terjadi. Gas yang dikeluarkan pada saat sebelum erupsi diantaranya karbon monoksida, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, peningkatan suhu juga bisa diamati dari mulai mengeringnya sungai, danau, serta pepohonan yang mulai mati di sekitar gunung api. Oke, itu dia tadi penjelasan dari nomor 8. Kita lanjut pada nomor 9. Sebagai geofisikawan, saya sendiri, apa sih yang bakal kamu lakukan research? What research can you think of the monitor volcanic activity? Saya sendiri akan melakukan research atau penelitian mengenai yang disebutkan pada nomor 8 sendiri, yakni saya akan melakukan monitor pada seismik, kemudian saya akan melakukan monitor pada deformasi, dan memonitorkan melihat kondisi bagaimana gas, suhu, dan plume pada gunung tersebut. Nah, di sini mungkin saya akan menggunakan pada monitoring seismik, saya akan menggunakan alat seismometer, kemudian
pada memonitorkan deformasi, saya akan menggunakan alat GPS namanya, baik itu GPS geodetik. Alhamdulillah di universitas saya sendiri sudah memfasilitasi alat namanya GPS geodetik. Kemudian memonitorkan suhu, gas, dan plam di dalamnya. Kemudian mungkin hanya itu saja yang Bapak saya lihat, dan saya akan catat semua hasil dari research saya atau penelitian saya sendiri. Sehingga hasil penelitian saya ini akan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Kemudian kita lanjut pada nomor 10, yakni menjelaskan tentang gambar berikut dan menjelaskan pula tentang manifestasi permukaan yang ada di lapangan geotermal. Apa sih manifestasi itu sendiri? Manifestasi panas bumi adalah air atau uap serta gas panas yang muncul di permukaan tanah setelah melalui bagian-bagian. Nah, secara alami, ia ini menerobos dan mengalir melalui bagian yang permeabilitasnya kecil atau yang berporositas besar. Manifestasi panas bumi dapat berupa mata air panas, mata air hangat, kolam lumpur, tanah beruap, tanah hangat, fumarola, solfatara, rembesan sungai, dan gletser. Nah, di sini pada gambar ini kita bisa melihat adanya geothermal reservoir. Pada gambar pertama, di sini dia menjelaskan nih bahwasannya air itu masuk ke bawah tanah, kemudian dia mencapai di reservoir ini, terjadilah pemanasan, pengaliran panas dari reservoir ke air, kemudian dia meluap ke atas ke permukaan bumi lagi. Uh, Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena pada gambar yang selanjutnya juga sama, itu sama, hanya saja ini dengan gambar yang lebih detail. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wah, sepertinya saya terlalu formal ya. Tetapi pokoknya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Semoga jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di ujian akhir semester saya ini bisa membantu teman-teman sekalian. Dan apabila saya ada salah atau kekurangan atau misalnya ada sedikit kesalahan kata yang bisa bisa jadi saya nggak connect waktu saya membuat video ini, mungkin bisa teman-teman komen bahwasanya adanya kesalahan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.